Jakarta merupakan kota yang terbentuk sejak zaman kolonial Belanda dengan nama awal Batavia. Sejak dahulu, kota Jakarta sudah menjadi tempat pertemuan antar kelompok etnis dari berbagai kawasan di Nusantara, bahkan dari Tiongkok, Arab, India, dan sebagainya. Untuk mengatur wilayah yang terus berkembang, pemerintah kolonial berupaya membangun kelompok-kelompok berdasarkan etnis asal mereka. Namun penduduk antar etnis kemudian mengalami kawin campur sehingga melunturkan identitas asli mereka. Iya, memang dari dulu dulu kan ceritanya sebelum Jakarta itu kan Batavia. Jadi banyak migran-migran yang dari mancanegara, bahkan dari Nusantara itu datang ke Batavia. Begitu datang ke Batavia, itulah percampuran orang segala macam, perkawinan silang segala macam, sehingga akhirnya mereka sudah melupakan identitas mereka yang dulunya tinggal di mana gitu. Akhirnya membentuk sebuah kelompok atau identitas baru yang namanya Betawi itu. Dengan begitu, secara biologis masyarakat yang mengaku sebagai orang Betawi merupakan keturunan dari berbagai darah campuran aneka suku dan bangsa hasil perkawinan antar etnis tersebut. Kemudian, etnis-etnis yang berbaur ini berkembang berdasarkan faktor geografis kampung-kampung mereka. Oleh karena itu, muncullah beberapa kelompok Betawi yang ada pada saat ini, yaitu Betawi Pinggir, Betawi Tengah, dan Betawi Pesisir yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Iya, kalau menurut dari latar belakang kebudayaan bahwa Betawi itu dibagi dua, Betawi kota atau tengah atau sama dengan Betawi pinggir. Betawi pinggir itu adalah Betawi Ora yang biasa dipanggil Ora. Itu menurut tentang dari kebudayaannya. Tapi kalau menurut dari geografis, memang budaya Betawi itu dibagi tiga, Betawi kota atau tengah dan Betawi pinggir yang disebut dengan Betawi Ora, lalu Betawi pesisir. Nah, Betawi kota sendiri ini boleh dikatakan sangat dipengaruhi dengan orang-orang Melayu. Makanya bahasanya juga agak beda, bahwa Betawi Tengah itu biasa pakai bahasa Betawi yang A itu menjadi E, misalkan kenapa jadi kenape gitu, saya jadi saya. Nah, sementara kalau Betawi pinggiran itu dia pengaruhnya sangat yang E menjadi A. Lah kagak dah, kenapa? Nah, itu perbedaannya seperti itu. Nah, sementara kalau Betawi pesisir itu memang rata-rata orang Betawi yang tinggal di sekitar pesisir itu, di sekitar Jakarta Utara, yaitu disebutnya Betawi pesisir. Nah, saya pikir itu. Sebelum akhirnya diakui sebagai etnis baru yang ada di kota Jakarta, pada saat itu kelompok Betawi belum terdaftar dalam data sensus yang ada. Namun hal ini mengalami perkembangan dari jumlah masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat Betawi, yaitu sebanyak 778.953 jiwa, dan menjadi mayoritas penduduk Batavia pada waktu itu. Hal ini yang akhirnya membentuk etnis baru yang berasal dari Jakarta dan sampai saat ini sering kita sebut sebagai etnis budaya Betawi. Ya, asal mulanya sebetulnya dari sekitar abad 19 bahwa orang Betawi sudah ada, tapi baru muncul di sensus, di data sensus itu sekitar tahun 1930-an. Tapi sebelum itu sebetulnya dari tahun 1923 sudah dideklarasikan oleh yang namanya Muhammad Musi Tamrin, jadi menjadi kaum Betawi atau kelompok Betawi. Nah, sehingga pada tahun 1930 baru muncul di sensus kependudukan. Itu sekitar itulah Betawi sudah mulai diakui gitu. Sampai saat ini, kota Jakarta masih menjadi kota yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Kini Jakarta pun tumbuh sebagai kota yang memiliki multi etnis baik di masa lalu maupun sampai hari ini. Dengan terus berkembangnya budaya yang masuk dan menyebar di seluruh Nusantara, membuat masyarakat Jakarta melupakan unsur kebudayaan Betawi.
sehingga pemerintah dan beberapa tokoh kebudayaan berinisiatif untuk membangun perkampungan budaya Betawi yang awalnya sudah tercetus sejak tahun 1990-an. Jadi memang sekitar tahun 70-an bahwa perkampungan budaya Betawi memang harus ada. Dari tahun 70-an itu diwacanakan perkampungan budaya Betawi itu dicondet sebetulnya. Tapi berbagai masalah, berbagai program sehingga tidak terlaksana lah yang bikin perkampungan budaya Betawi. Baru muncul lagi pada tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an itu muncul tokoh-tokoh Betawi, bahkan pemerintah, bahwa perkampungan budaya Betawi harus ada. Nah, itu ada 3 opsi dulu, 4 kalau nggak salah. Apakah di Condet, apakah di Marunda, ataukah di Kemayoran, terus di Situ Babakan. Sebelum ditentukannya Setu Babakan sebagai tempat perkampungan budaya Betawi, pemerintah tentu sudah melakukan studi-studi ke beberapa tempat yang sudah diasumsikan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melakukan kajian-kajian, sudah melakukan studi-studi kelayakan, baik itu ke Marunda yang ada peninggalan sejarah tentang Betawi, karena di Marunda itu ada Masjid Al-Alam namanya, itu peninggalan tentang sejarah Betawi. Kemudian juga di sana juga ada rumah Si Pitung di Marunda itu. Kita sudah melakukan kajian-kajian seperti itu, kajian-kajian kelayakan. Kita lihat, kita datang ke lokasi tersebut. Di sana posisinya atau lokasinya berada di tepian pantai, ya, di pesisir pantai, sehingga kita tidak melakukan kegiatan atau perkampungan budaya Betawi ini ditentukan tidak di sana. Ada beberapa tempat juga yang kita lihat, yang kita lakukan studi kelayakan ke Kemayoran, karena di sana tempat kelahirannya seniman Betawi, dalam hal ini almarhum Benyamin Sueb. Kemudian kita melakukan kegiatan ke Condet juga yang pernah dijadikan cagar budaya pada gubernurnya Pak Ali Sadikin. Tapi beberapa tempat yang kita lihat, yang kita lakukan studi kelayakan tadi, sulit untuk kita melakukan melakukan kegiatan tentang pelestarian kebudayaan Betawi di tempat tersebut, karena pertama tadi bahwa kondisi tanahnya, kondisi lingkungannya sudah sangat padat. Kemudian yang tadi yang di Marunda adalah tepian pantai, sulit untuk dikembangkan, sehingga kita melakukan studi ke sini, studi kelayakannya ke Situ Babakan. Terpilihnya Setu Babakan sebagai perkampungan budaya Betawi dikarenakan Setu Babakan adalah salah satu tempat yang dimana masyarakatnya masih menjaga kebudayaan Betawi. Dan selain itu, tanah yang cukup luas pun menjadi salah satu alasan dipilihnya Setu Babakan sebagai perkampungan budaya Betawi agar tetap menjaga budaya serta adat dari etnis Betawi itu sendiri. Perkampungan budaya Betawi Setu Babakan kini menjadi wisata budaya yang cukup menarik untuk dikunjungi. Selain untuk lebih mengenal budaya Betawi, perkampungan budaya Betawi Setu Babakan juga memberikan wisata lainnya, seperti wisata air, wisata agro, dan juga kuliner khas dari Betawi. Di dalam perkampungan budaya Betawi Setu Babakan memiliki beberapa zona, yaitu ada zona embrio, zona A, zona B, zona C, dan zona pengembangan. Setiap zona memiliki fasilitas sarana dan prasarana di mana memiliki konsep dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, di kawasan ini khususnya kita di zona A ini. Jadi ada beberapa zona, ya. Ada zona embrio, ada zona A, ya, ada zona B, ada zona C, dan ada zona pengembangan. Saya cerita tentang zona-zona tadi. Zona embrio itu adalah zona yang pertama kali diletakkan batu pertama, dicanangkan. Jadi kita melakukan kegiatan itu di zona embrio namanya. Kalau ada masuk itu di pintu Pitung namanya, di zona embrio. Selain zona embrio, terdapat zona A yang memiliki konsep sebagai tempat pelestarian kesenian Betawi. Di dalam zona A ini terdapat museum yang memiliki banyak peninggalan budaya Betawi seperti berisi pakaian adat Betawi, batik Betawi, bir peletok, kerak telur,
alat musik tanjidor, sepeda ontel, dan peralatan dapur tempo dulu. Konsep yang ada pada zona B digunakan sebagai kawasan kuliner khas Betawi atau jajanan Betawi yang disediakan oleh pemerintah. Selain untuk lebih mengenal budaya Betawi, pemerintah juga menginginkan pengunjung yang datang dapat merasakan cita rasa makanan dari Betawi itu sendiri. Dan yang paling menarik berada di zona C, yaitu memiliki konsep bangunan replika rumah adat Betawi zaman dulu, yang lokasinya berada di tengah Danau Satu Babakan. Di zona ini kita dapat mengenal lebih dalam mengenai keunikan yang ada pada rumah adat dari Betawi. Seperti halnya yang kita ketahui di awal, bahwa Betawi memiliki beberapa bagian dan setiap bagian itu sendiri memiliki ciri khasnya masing-masing, mulai dari Betawi Tengah, Betawi Pinggir, dan Betawi Pesisir tersebut memiliki rumah khas Betawi yang berbeda-beda. Tiap bagian Betawi ini memiliki keunikan dari segi bangunan rumah adat yang terkadang masih banyak orang yang belum mengetahui hal ini. Hal tersebut dapat kita lihat di perkampungan budaya Betawi Satu Babakan ini, yang memiliki 4 jenis rumah adat Betawi yang berbeda-beda dari setiap kelompok Betawi tersebut. Ya, kalau jenisnya ya, jenis itu kan tipe ada di sini yang ada tipe kandang, ada tipe joglo, ada tipe kebaya. Di sana ada juga rumah pesisir. Bangunan yang berbeda-beda dari setiap kelompok Betawi yang ada dikarenakan daerah tempat tinggal dari kelompok Betawi itu sendiri. Dan beberapa rumah adat Betawi juga mengalami percampuran budaya yang ada pada saat itu. Seperti halnya rumah adat yang sering sekali kita jumpai dan sudah diketahui oleh masyarakat umum, yaitu rumah adat dari Betawi Tengah yang biasa disebut dengan rumah kebaya. Rumah adat kebaya juga memiliki nama lain, yaitu rumah darat. Hal ini dikarenakan kebanyakan kelompok Betawi Tengah berdomisil di bagian tengah kota, sehingga membuat rumah adatnya dibangun menetap di tanah. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan tersebut seperti lipatan pada kebaya. Lalu bagian Betawi Pinggir. Betawi Pinggir memiliki rumah adat yang bernama rumah gudang atau rumah kandang. Rumah gudang sendiri memiliki ciri-ciri rumah berbentuk persegi panjang dengan memiliki denah berbentuk segi empat yang memanjang ke belakang. Rumah gudang ini memiliki bentuk atap yang berbentuk pelana dengan struktur yang tersusun dari kerangka kuda-kuda. Selain itu, atap rumah Betawi tipe gudang juga memiliki perisai yang ditambahkan dengan jurai. Selain rumah kebaya dan rumah gudang, etnis Betawi juga mempunyai rumah joglo. Rumah adat yang satu ini terinspirasi dari suku Jawa dan memiliki bentuk seperti bujur sangkar. Tempo dulu, joglo dibangun sebagai simbol atau identitas yang menunjukkan status sosial kelas tertentu. Pada dasarnya, rumah adat tipe joglo ini memiliki ciri khas 4 pilar utama sebagai penyangga utama rumah, di mana tiang utama ini mewakili arah mata angin. Dari perbedaan yang dimiliki setiap rumah adat Betawi yang ada, salah satu yang paling mudah diketahui perbedaannya yaitu melalui atap bangunan rumah adat tersebut. Tiap rumah adat kelompok Betawi memiliki tipe-tipe atap yang berbeda-beda juga. Jadi yang membedakan ya, kemudian yang bertanya membedakan juga ya, yang membedakan antara rumah ada tipe kandang dengan tipe joglo dengan tipe kebaya, bahwa tipe kandang itu jatuh airnya ke depan, ke belakang. Oh begini berarti atapnya? Gini ya, begini dia gini. Kalau rumah kebaya ke kiri dan ke kanan gini. Jadi kalau ada nanti ke sana tuh, lihat dia jatuh air hujannya itu ke kiri dan ke kanan. Oh dari atas? Dari atasnya ke kiri kanan. Kalau rumah joglo itu kayaknya akulturasi budaya dari Jawa tuh, dia ada atasnya itu, dia jatuh airnya ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Adik-adik bisa lihat. Jadi yang membedakan itu jatuh airnya ya. Jatuh air dari atapnya itu yang membedakan ya Pak? Ya, tapi kalau kamar-kamarnya tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Dari beberapa tipe yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat rumah panggung yang berasal dari Betawi pesisir.
Seperti namanya, rumah adat Betawi ini memiliki bentuk seperti panggung, sehingga area lantai rumah tidak langsung menempel pada tanah. Hal ini dikarenakan domisilnya yang berada di pesisir pantai. Dibuat seperti rumah panggung dikarenakan air laut yang sering naik ketika bulan purnama, mendatangkan air bah ke perkampungan sehingga masyarakat membuat rumah panggung untuk menghindari air bah tersebut. Meski memiliki bentuk rumah panggung, akan tetapi rumah adat Betawi ini juga dilengkapi dengan corak khas Betawi bermotif geometris seperti belah ketupat, setengah lingkaran atau segi empat. Tidak hanya untuk mempercantik rumah, akan tetapi beberapa motif tersebut juga berfungsi sebagai ventilasi rumah. Dari banyaknya jenis rumah adat etnis Betawi ini, ada satu hal yang menjadi ciri khas dari setiap jenis bangunan rumah adat Betawi, yaitu lipslang gigi balang. Ornamen gigi balang merupakan hiasan berupa papan kayu berbentuk segitiga terbalik berjajar, yang terpasang pada bagian lipslang rumah adat Betawi. Penamaan gigi balang sendiri diambil dari frasa gigi belalang. Hal tersebut dikarenakan ornamen yang satu ini sepintas menyerupai gigi belalang. Selain itu, gigi balang ini juga mempunyai filosofi atau makna yang sangat berarti bagi masyarakat Betawi. Ya, kalau ornamen Betawi itu kan ada ornamen gigi balang namanya. Ada gigi balang itu di sana di rumah ya, di rumah adat nanti bisa kita lihat. Ada langkan. Kalau ini langkan namanya kalau orang Betawi bilang. Kalau gigi balang biasanya ada di ini ya, di apa namanya itu? Yang runcing-runcing lispang ya, yang runcing-runcing itu. Nah, kalau gigi balang itu adalah mengandung filosofi itu. Jadi kalau gigi balang itu filosofinya semakin berisi semakin merunduk. Semakin runcing semakin tawadu dia. Gitu. Jadi semakin lancip gitu dia semakin tawadu. Semakin tawadu. Karena di bawah gini. Bukan begini ya, sini ya. Gigi balang merupakan salah satu ornamen yang paling khas dan menjadi salah satu ornamen yang membedakan antara rumah adat Betawi dengan rumah adat etnis lainnya. Rasanya akan kurang jika membangun suatu rumah adat Betawi tanpa adanya lipslang gigi balang tersebut. Saya pikir hampir tidak ada memang ciri khas rumah Betawi itu pasti ada gigi balang. Justru kayaknya tidak afdol atau tidak memenuhi syarat kalau dia membuat sebuah rumah dengan tipe rumah Betawi tapi gigi balangnya tidak ada. Saya pikir itu kurang aja gitu. Kalau katanya kita sayur asem nih, kayaknya kurang asemnya gitu. Selain ornamen gigi balang, rumah adat Betawi juga memiliki beberapa ukiran yang memiliki makna tertentu. Terdapat banyak motif ukiran pada rumah adat Betawi yang masing-masing memiliki makna serta filosofinya tersendiri. Salah satunya ukiran yang dapat kita lihat pada bagian atas pintu rumah adat Betawi. Ukiran tersebut biasanya berbentuk bunga matahari, bunga tapak darah, atau bunga melati. Tidak hanya cantik, ukiran-ukiran ini juga memiliki pesan tersendiri di dalamnya. Seperti bunga matahari yang melambangkan bahwa kehidupan pemilik rumah harus menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar dan bermakna sebagai penerang yang akan menerangi pikiran dan hati para penghuni rumah adat Betawi. Lalu bunga tapak dara yang memiliki makna pengharapan agar semua penghuni rumah adat Betawi selalu sehat. Dan yang terakhir, bunga melati, yaitu pemilik rumah adat Betawi harus memiliki hati atau perasaan yang harum selayaknya aroma wangi bunga melati. Rumah adat Betawi juga memiliki ciri khas unik lainnya. Selain gigi balang dan ornamen yang ada, biasanya rumah adat Betawi asli tidak memiliki kamar mandi di bagian dalam rumah. Letak kamar mandi pada rumah adat Betawi biasanya berada di bagian luar bangunan rumah, tepatnya di belakang rumah. Ada alasan tersendiri dalam mengatur posisi kamar mandi pada rumah adat Betawi. Salah satunya adalah prinsip hidup suku Betawi yang berasumsi segala kotoran harus disingkirkan dari bangunan utama. Jadi kalau kamar mandi orang Betawi itu biasanya terpisah dari rumah pokok ya. Nah, rumah pokok terpisah, jadi dia kamar mandinya terpisah, dan orang Betawi itu bilangnya bukan kamar mandi, itu kalau orang Betawi bilangnya sumur dia. Sumurnya di mana gitu kan. Kalau kita kan pengertiannya sumur itu kan sumur ya. Kalau dia orang Betawi bilangnya sumur, kamar mandi itu sumurnya di mana gitu kan. Biasanya dia terpisah. Jadi artinya begini, kalau orang Betawi itu, kalau kamar mandi itu kan tempat bebersih ya, tempat mensucikan diri.
Kamar mandi itu tempat membuang kotoran, Jadi filosofinya orang Betawi kenapa kamar mandi di luar. Jadi begitu kita masuk ke rumah kita semuanya dalam keadaan suci. Oh gitu. Semua dalam keadaan suci, baik pikiran maupun perbuatan. Jadi begitu kita masuk ke rumah kita, tidak ada kita membawa kotoran. Ya, jadi tidak ada, baik itu pikiran, ucapan, kita semua dalam keadaan bersih masuk ke rumah. Kotoran ditinggalnya agak jauh-jauh. Makanya dia punya toiletnya, kamar mandinya dipisah dari rumah. Dan ciri khas unik lainnya yang ada pada rumah adat Betawi adalah teras yang luas. Biasanya rumah adat Betawi selalu memiliki teras yang luas untuk menyambut para tamu yang datang. Di rumah-rumah Betawi adalah memang rumah Betawi itu rata-rata itu punya yang namanya teras yang harus didudukin. Karena gini, kenapa dia harus punya teras? Karena memang orang Betawi itu tadi saya bilang dia sangat terbuka dan sangat egaliter sekali. Jadi dia tidak pernah berpikiran tamu itu mau maling atau mau ngerampok, tapi mereka akan dipersilakan duduk di teras. Jadi fungsinya teras itu adalah bagaimana bisa menerima tamu-tamu atau pendatang-pendatang lain. Teras yang dimiliki rumah adat Betawi biasanya juga dikelilingi oleh pagar kecil berukuran tinggi kira-kira 80 cm dan tebal antara 3-5 cm yang terbuat dari bahan dasar kayu. Pagar ini pun biasa disebut dengan langkan. Langkan yang biasa mengelilingi teras depan rumah adat ini biasanya akan menyisakan bukaan pada bagian depan. Hal ini menyimpan pesan bahwa dalam bertamu, etika yang baik menurut masyarakat Betawi adalah harus masuk melewati bagian halaman depan rumah. Sebab ketika bertamu lewat belakang atau samping rumah, bagi masyarakat Betawi dianggap kurang sopan. Dalam hal ini, setiap rumah adat tradisional tentu memiliki ciri khas serta pesan dan makna yang ingin disampaikan oleh masyarakatnya. Begitu juga dengan rumah adat Betawi, setiap pesan yang ingin disampaikan menggambarkan bagaimana masyarakat Betawi menjalani hidup serta harapan yang dibangun melalui ornamen-ornamen dan ukiran yang terbentuk. Dan hal tersebut menjadi ciri khas tersendiri dari rumah adat Betawi. Dengan mencari tahu lebih tentang setiap pesan yang ingin disampaikan, dengan begitu kita dapat menghargai arti dari setiap budaya Betawi yang ada. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pemerintah DKI Jakarta tidak ada henti-hentinya melestarikan kesenian daerah di wilayah DKI Jakarta, termasuk di dalamnya kesenian Betawi sebagai kesenian tuan rumah. Namun hal ini tidak cukup dari pemerintah saja, harus juga ada kesadaran diri dari masyarakat luas yang ikut membantu melestarikan budaya lokal tersebut. Tanam sawi kudu diairin, petik pepaya di pagi hari. Budaya Betawi kudu dilestariin. Kalau bukan kita siapa lagi?